Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Eka Puspitasari, NPM 0073. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pembelajaran tematik integratif di SD dengan tema penilaian pembelajaran. Ada tes. Tes merupakan alat ukur untuk memperoleh informasi hasil belajar siswa yang memerlukan jawaban benar dan salah. Yang termasuk dalam kelompok tes antara lain adalah tes objektif dan tes uraian. Nah, sedangkan yang termasuk kelompok bukan tes atau non-tes itu adalah pedoman pengalaman, rating skala, rating sikap, dan pedoman wawancara. Ukuran penilaian dan evaluasi. Nah, untuk mengukur sendiri adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, itu ada penilaian, mengambil sesuatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Nah, untuk mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yaitu mengukur dan menilai. Nah, pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarki. Nah, artinya ketiga kegiatan ini dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Itu ada tujuan evaluasi pembelajaran itu untuk mengetahui taraf efisiensi metode yang digunakan oleh pendidik, mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pembelajaran, terus mengetahui apakah materi yang dipelajari dapat dilanjutkan dengan bahan yang baru atau diulangi. Yang keempat ada untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kelima, untuk mengetahui kesesuaian persepsi dan pemikiran peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam itu ada untuk mengetahui apakah komponen-komponen dalam proses pembelajaran sudah memberikan kontribusi pasif bagi proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada berorientasi pada kompetensi. Itu penilaian yang kita lakukan harus berfungsi untuk mengukur tercapaian siswa dalam pencapaian pembelajaran, terus kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Ada objektif, adil, valid, dan terbuka. Evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektif evaluator. Yang kedua ada evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, sosial, terus ekonomi, dan gender. Yang ketiga ada penilaian yang kita lakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, kita memerlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan variabel. Yang keempat ada prosedur evaluasi, yaitu kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, yang selanjutnya ada menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, itu evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada sistematis dan akuntabel. Nah, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Terus yang kedua, itu ada evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi metode, teknik, prosedur, maupun hasilnya. Ini ada ruang lingkup penilaian. Yang pertama ada kompetensi sikap, spiritual, dan sosial. Yang kedua ada kompetensi pengetahuan, dan yang ketiga ada kompetensi keterampilan. Nah, ada sasaran. Nah, kalian tahu nggak sih sasaran dari 3 kompetensi tadi itu apa aja? Nah, yang pertama kompetensi sikap atau spiritual dan sosial. Itu meliputi tingkatan sikap, yaitu menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan nilai spiritual sosial. Yang kedua, ada kompetensi pengetahuan, yaitu meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, yang ketiga, itu ada kompetensi keterampilan. Nah, di kompetensi keterampilan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu ada kompetensi abstrak atau keterampilan abstrak, yaitu merupakan kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kedua, ada kemampuan berpikir, yaitu mengingat, terus memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Yang ketiga, itu ada keterampilan konkret,
yaitu meniru, melakukan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan mencipta. Penilaian kompetensi sikap. Nah, di penilaian kompetensi sikap ini dilakukan melalui observasi, penilaian diri, terus penilaian antar peserta didik dan jurnal. Nah, untuk instrumen penilaian observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik itu berupa cek atau checklist atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Nah, rubrik sendiri adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek yang akan dinilai, dan gradasi mutu. Selanjutnya itu ada jurnal berupa catatan guru tentang kekuatan, kelemahan, sikap, dan perilaku peserta didik di dalam dan di luar kelas. Selanjutnya ada penilaian kompetensi pengetahuan. Nah, di penilaian kompetensi pengetahuan ini dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, untuk tes tertulisnya sendiri itu berupa perangkat butir soal. Soal tertulis yang sering digunakan di SD itu antara lain pilihan ganda dan uraian. Nah, untuk tes lisan perlu disiapkan daftar pertanyaan yang disampaikan secara langsung dalam bentuk tanya jawab. Terus instrumen penugasan berupa tugas PR atau proyek yang dapat dikerjakan secara individual maupun kelompok. Instrumen penilaian harus memenuhi kaidah substansi atau materi, konstruksi, dan bahasa. Selanjutnya ada penilaian kompetensi keterampilan. Nah, di penilaian kompetensi keterampilan ini dilakukan melalui pengamatan kinerja yang meminta siswa atau peserta didik mendemonstrasikan kompetensi tertentu melalui tes, praktik, proyek, portofolio, atau penilaian produk. Nah, untuk instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek atau skala penilaian yang disertai dengan rubrik. Nah, tes praktik menuntut peserta didik melakukan keterampilan dengan berupa aktivitas yang sesuai dengan ketentuan kompetensi. Nah, proyek adalah tugas yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Penilaian portofolio dilakukan dengan cara menilai kumpulan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat relatif integratif. Selanjutnya ada penilaian produk meliputi kemampuan membuat produk pengetahuan, teknologi, dan seni itu contohnya makalah, karangan, puisi, makanan, dan pakaian. Nah, pengembangan produk meliputi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan, merancang, menggali, dan mengembangkan gagasan. Yang kedua ada tahapan pembuatan produk atau proses, itu kemampuan dalam menyeleksi bahan, dan alat, dan teknik. Yang ketiga itu ada tahap penilaian produk. Nah, penilaian produk ini yang dihasilkan sesuai kriteria yang diterapkan, yaitu adalah portofolio. Nah, merupakan kumpulan karya terbaik peserta didik yang memberikan gambaran perkembangannya, atau penyusunan harus secara integritas baik proses maupun isi dan bersifat relatif sehingga terlihat gambar yang luas bagaimana seorang peserta didik membangun pengetahuan, keahlian, serta melihat bagaimana efektivitas kinerjanya. Ada penilaian portofolio. Nah, dalam penilaian portofolio ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan dibuat. Terus yang kedua ada portofolio dapat disusun oleh peserta didik secara mandiri maupun kelompok atau di bawah bimbingan guru. Yang ketiga itu ada portofolio peserta didik dihimbau atau dihimpun dan disimpan pada tempat yang sesuai serta catatan tanggal pembuatannya. Terus ada guru melaksanakan atau guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Terus ada guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio yang telah dihasilkan. Terus yang terakhir ada guru memberikan umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio.